Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo di video kali ini aku mau membahas salah satu model di Hong Kong yang bernama Abi Choi. Ini ditemukan meninggal dan juga dimutilasi, dan diperkirakan pelakunya adalah mantan suaminya. Langsung kita bahas lebih lanjut lagi. Korban dari kejadian kali ini bernama Abi Choi Tin Fung, kelahiran tanggal 11 Juli tahun 1994. Jadi seusia sama aku, dan dia ini aktif sebagai model dan juga sebagai influencer. Akun Instagramnya ini xxabc. Kalau dilihat di situ orangnya cantik dan juga sangat mempesona. Dan sebenarnya Abi Choi ini udah nikah 2 kali, dan kejadian pembunuhan kali ini dilakukan oleh suami pertamanya. Waktu aku baca, aku itu agak bingung, kok udah nikah 2 kali di usia 28. Jadi ternyata Abi Choi ini nikah di usia yang cukup muda. Di usia 18 tahun dia itu udah nikah sama laki-laki bernama Alex Kwong. Kwong ini ternyata marganya. Lalu mereka berdua ini melahirkan 2 orang anak, tapi nggak ada hubungannya sama kejadian pembunuhan kali ini. Dan ternyata Abi Choi ini berasal dari keluarga yang lumayan punya, sehingga dia itu memiliki beberapa properti, ya bangunan-bangunan, gedung-gedung gitu, dan juga dia ini bekerja di 4 perusahaan, jadi lumayan sukses gitu. Nah, di sini yang penting adalah salah satu properti yang ada di daerah Kaduri. Jadi alamatnya ini 111 strip 133 Kaduri Avenue, Kaduri Hill, ya di Hong Kong gitu. Nah, di situ ada satu properti yang nilainya itu mencapai 45 juta dolar Hong Kong. Tadi tak cari di rupiah itu mencapai 87 miliar ternyata. Mahalnya. Ya, pokoknya ada bangunan yang cukup mahal kayak gitu. Dan ternyata kehidupan pernikahan antara Abi Choi dengan suaminya yang pertama Alex Kwong ini tidak berjalan dengan baik, dan setelah itu mereka itu memutuskan untuk cerai. Oke, sampai sini masih nggak apa-apa. Nah, setelah mereka cerai, karena Abi Choi ini tahu kalau keluarganya Alex Kwong itu memang sedikit kekurangan, dia itu mengizinkan suaminya, lebih tepatnya mantan suaminya beserta keluarganya untuk tinggal di properti yang ada di Kaduri ini. Nah, berjalannya waktu, Abi Choi ini menikah lagi dengan laki-laki yang baru. Tentunya ini menjadi suami kedua. Nah, suami keduanya ini bernama Tam Chu Kwan. Wah, namanya kok rodok gimana gitu ya kalau saya nyebut sebagai orang Jawa. Dia ini merupakan putra dari sebuah bisnis besar di Hong Kong. Nama perusahaannya itu adalah Tam Jai Yunnan Mixan. Jadi ini aku search di internet, munculnya itu kayak makanan-makanan. Jadi aku memperkirakan ini mungkin franchise restoran yang lumayan terkenal. Ya pokoknya Tam Jai Yunnan Mixan. Mungkin di antara polo-polo yang tinggal di Hong Kong atau tahu tentang perusahaan ini bisa tuliskan di komen, biar kita yang nggak terlalu tahu tentang Hong Kong bisa jadi lebih paham lagi. Oke, nah pokoknya dia nikah dengan putra penemu perusahaan itu yang bernama Tam Chu Kwan pada tanggal 9 Desember tahun 2016. Tetapi memang mereka melakukan acara pernikahan, tapi mereka itu nggak mendaftarkan secara resmi kalau mereka ini nikah. Mungkin karena udah pernah nikah terus pernah tersakiti, dia nggak mau lagi asal daftar nanti cerai lagi. Jadi kayak memantau dulu gitu. Nah, pokoknya kayak gitu. Nah, berjalannya waktu, Abi Choi ini pengen menjual properti yang ada di Kaduri itu tadi karena harganya lumayan mahal. Nah, mantan suami beserta keluarganya yang tinggal di situ, mereka itu mungkin tidak mau keluar, sehingga mereka itu kayak nggak setuju untuk penjualan properti ini. Udah gitu, properti ini waktu mereka nikah itu didaftarkan 2 nama. Jadi pemiliknya itu Abi Choi dan juga suami pertamanya. Dan kalau propertinya ini dijual, tentu keluarganya itu harus keluar dari rumah itu. Udah gitu, hasilnya harus dibagi. Tapi kalau misalnya Abi Choi meninggal, di sini diperkirakan mantan suaminya sama keluarganya itu diuntungkan tentunya. Jadi sebenarnya Abi Choi itu tahu kalau mantan suaminya itu secara ekonomi agak kesusahan, sehingga waktu Abi Choi ini udah cerai sama suami pertamanya ini, setelah cerai pun dia itu karena tahu kalau suami pertamanya ini sedikit kekurangan secara ekonomi, itu tetap dibantu secara ekonomi. Nggak cuma itu, kakak laki-laki dari mantan suaminya itu juga dipekerjakan di kantornya Abi Choi, memang sebagai supir, tapi sampai segitunya gitu loh. Bukan karena udah cerai kok semua langsung dipotong hubungannya, nggak kayak gitu. Nah, berjalanlah waktu hingga tanggal 21 Februari tahun 2023. Waktu itu adalah hari Selasa, dan Abi Choi ini bilang kalau dia itu pergi mau menjemput anak putrinya. Nah, di sini nggak jelas apakah anak putri dari suami pertama atau kedua, tapi kemungkinan dari suami yang kedua kayaknya ya. Nah, dia pergi menjemput, tapi rumah.
Nah, karena 1 hari nggak kembali, sehingga pada tanggal 23 Februari, keesokan harinya, Abi Choi ini dilaporkan menghilang ke kantor polisi. Kantor polisi yang mendengarkan itu, tentunya para polisi-polisi melakukan investigasi, apalagi ini merupakan kasus besar ya toh, yang hilang ini artis. Nah, mereka ini melakukan pencarian dan juga bahkan sudah tanya ke orang tua mantan suami pertamanya ini, ya mantan suaminya ini, dan juga ternyata mantan mertuanya ini, papanya ini juga merupakan mantan polisi. Nah, jadi mungkin lebih tahu caranya polisi melakukan investigasi atau gimana. Nah, waktu didatangi polisi ditanya-tanyain, mertuanya ini memberikan info yang salah sebenarnya. Tapi di situ untungnya polisi berhasil menebak kalau ini merupakan informasi yang salah. Lalu tidak lama setelah itu, pada hari Jumat pada tanggal 24 Februari, polisi membawa surat periksa ke rumah sewaan mertuanya. Jadi ternyata mertua dari suami pertamanya ini akhir-akhir ini baru menyewa satu rumah di daerah Lungmei Taipo Tingko Road gitu ya. Pokoknya di daerah situ baru nyewa satu rumah. Nah, polisi pergi melakukan pencaharian ataupun investigasi ke rumah itu. Nah, setelah diperiksa, ditemukanlah kaki kanan dan kaki kiri di kulkas yang ada di basement. Gak cuma itu, kartu identitas dan juga kartu kredit beserta tas warna pink merek Hermes punyanya Abi Choi juga ditemukan di situ. Gak cuma itu, Rek. Di situ ternyata juga ada beberapa barang yang sangat mencurigakan, kayak mesin potong daging, gergaji, sarung tangan dan juga jas hujan. Gak cuma itu, setelah diperiksa lebih lanjut lagi, polisi juga menemukan adanya kayak sel-sel ataupun lapisan-lapisan tubuh di lantai dan juga di mesin potong daging yang ada di situ. Dengan itu, polisi langsung menyatakan bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh suami pertamanya dibantu oleh para keluarganya, yaitu papa, mama, dan juga kakak laki-laki dari Alex Kwong ini. Dan diperkirakan pembunuhannya itu terjadi pada tanggal 22 Februari karena tetangga-tetangga yang ada di daerah tempat kejadian pembunuhan itu mendengarkan adanya suara cowok sama cewek itu teriak-teriak pada tanggal 22 Februari 2023. Nah, waktu pertama kali polisi menyatakan bahwa pembunuhnya ini adalah suami pertama, suami keduanya ini langsung mengumumkan, karena mungkin dia ini juga punya uang atau gimana, langsung mengumumkan, ini loh foto orang yang melakukan pembunuhan. Buat yang bisa nangkap, saya kasih 2 juta dolar Hong Kong. 2 juta itu bingung sih. 400 miliar. Ya, tapi untungnya polisi berhasil menangkap suami pertamanya, mantan suaminya, yang udah benar-benar mau melarikan diri dengan cara keluar dari Hong Kong menggunakan transportasi laut. Yap, jadi kejadiannya seperti itu. Diperkirakan kejadiannya ini diakibatkan masalah uang, karena si mantan suaminya itu pengen dapat uang lebih banyak atau gimana, sehingga kejadiannya berakhir seperti ini. Jujur kalau misalnya kita lihat foto-foto di Instagramnya, padahal lumayan cantik loh ya, tapi sangat disayangkan banget di usia 28 dibunuh hanya karena masalah uang gitu. Dan juga cara membunuhnya ini sangat kejam ya, dengan cara mutilasi kayak gitu. Oke, jadi ada beberapa info tambahan yang aku dapat sebelum aku nge-post videonya, jadi mau tak tambahin. Jadi pertama-tama kepalanya Abi Choi ini sedikit nggak enak ya disampaikannya. Jadi kepalanya itu ditemukan di rumah yang ada di Lungmei Taipo itu. Di situ ternyata ada 2 panci ukuran 40 cm sama 50 cm. Kedua panci ini terisi penuh dengan lapisan lemak, ditambah lagi dengan lobak dan juga wortel. Nah, di situ juga ditemukan beberapa daging yang diperkirakan merupakan ya badannya Abi Choi. Udah gitu juga ditemukan satu Tupperware yang isinya adalah tulang-tulang kecil yang juga diperkirakan merupakan tulang manusia. Dan di salah satu panci yang ditemukan itu ada tengkoraknya Abi Choi. Jadi diperkirakan direbus sampai dagingnya itu semua lepas, tinggal tulang tengkoraknya aja. Nah, di tengkoraknya ini ditemukan satu lubang berukuran 6,5 cm kali 5,5 cm yang juga membuat polisi memperkirakan bahwa Abi Choi ini meninggal akibat kayak pukulan menggunakan benda keras di bagian kepalanya. Sehingga bisa dibilang saat ini polisi sudah menemukan kepala dan juga tulang rusuknya. Tetapi tangan dan juga bagian badannya itu masih belum ditemukan, sehingga sekarang polisi itu masih menginvestigasi kayak saluran pembuangan air dan juga kayak selokan-selokan. Barangkali mereka masih bisa menemukan bagian tubuhnya Abi Choi ini.
Dan waktu mereka ini memotong ataupun memutilasi tubuhnya Abi Choi ini, diperkirakan tembok rumahnya itu ditutup pakai kain besar, dan pelaku-pelakunya ini menggunakan jas hujan sehingga darah ataupun kayak DNA-nya itu tidak terciprat secara langsung ke badan para pelaku ini. Kedua, ada juga info yang bilang bahwa rumah mewah yang dibeli itu sebenarnya atas nama ayah mertuanya, diperkirakan karena ada masalah pajak atau gimana. Jadi sebenarnya namanya itu atas nama ayah mertuanya, bukan suaminya. Mantan suaminya. Ketiga, tersangka kelima. Polisi juga memperkirakan pacar dari mantan ayah mertuanya ini. Jadi ada satu perempuan, dia itu pekerjaannya adalah pemijat, profesinya mijat gitu. Nah, diperkirakan dia ini juga membantu dalam aksi pembunuhan kali ini. Jadi kayak cewek ini bantu nyewa rumah. Nah, rumahnya ini yang nantinya digunakan untuk pembunuhan. Terus nyewa satu rumah lagi yang mewah. Nah, ini juga diperkirakan digunakan oleh Alex Kwong untuk menyembunyikan dirinya. Dan ternyata Alex Kwong ini berhasil ditangkap pada tanggal 25 Februari saat dia mau melarikan diri melalui pelabuhan Tung Chung Development. Nah, di situ dia tertangkap membawa cash 1 miliar dan juga membawa jam-jam mewah senilai 4,4 miliar ya. Jam yang mewah kan harganya bisa ratusan juta. Dia membawa banyak jam-jam mewah dan juga cash. Dan pada tanggal 27 Februari sidang pertama sudah dilakukan dan diperkirakan bakal ada sidang berikutnya pada tanggal 8 Mei. Yap, seperti itu. Dan juga ini parah ya, mantan suaminya, istrinya itu udah melahirkan anak mereka loh, tapi ya dibunuh dan bahkan dimutilasi, lalu bagian badannya ini disimpan di kulkas. Dan juga papanya itu mantan polisi loh. Yap, jadi semoga Bol-Bol jadi lebih tahu. Makasih sudah nonton video kali ini.